Salam kenal, aku Rahayu. Pada video kali ini, aku mau mengajak kalian untuk membahas tentang debitur itu nggak bisa lagi ditarik paksa. Ini penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi soal jaminan fidusia. Simak videonya ya. Nah, pernah nggak sih kalian lihat atau bahkan dengar ada debt collector yang tiba-tiba menarik motor atau mobil di jalan? Pertanyaannya, emang boleh nggak gitu menurut kalian? Ternyata jawabannya nggak segampang boleh atau nggak boleh. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring putusan Undang-Undang garis miring Romawi 17 garis miring 2019, aturan soal eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yang cukup besar dan berdampak langsung pada praktik di lapangan. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama itu apa jaminan fidusia, yang kedua kenapa putusan Mahkamah Konstitusi ini jadi sorotan, yang ketiga contoh kasus nyata yang sudah diputuskan pengadilan, dan yang keempat sampai apa dampaknya buat perusahaan, pembiayaan maupun masyarakat. Yuk langsung kita bahas. Sebelum masuk ke kasusnya, kita kenalan dulu sama istilah jaminan fidusia ya. Singkatnya, jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak seperti motor, mobil, atau mesin usaha yang dijadikan jaminan utang. Walaupun hak jaminannya diberikan kepada kreditur, barangnya tetap dipakai dan dikuasai oleh debitur. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem ini sering banget kita temui, misalnya pada kredit mobil, kredit motor, leasing alat berat, atau pembiayaan mesin untuk usaha. Nah, sebelum tahun 2019, kalau debitur dianggap pun prestasi atau menunggak cicilan, kreditur bisa melakukan parete eksekusi, yaitu mengeksekusi atau mengambil objek jaminan secara langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memang memiliki kekuatan eksekutorial. Sayangnya, praktik ini sering menimbulkan masalah. Nggak sedikit kasus di mana kendaraan ditarik secara paksa oleh debt collector, bahkan di jalan, yang artinya memicu konflik dan sengketa hukum. Masalahnya muncul karena banyak debitur merasa hak mereka tidak dilindungi. Misalnya saja, 1. Masih mencicil tetapi kendaraannya sudah ditarik. Yang kedua, belum ada kesepakatan apakah benar terjadi one prestasi. Yang ketiga, atau bahkan proses penarikannya dilakukan dengan cara yang intimidatif. Kondisi seperti inilah yang akhirnya mendorong adanya uji material terhadap pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi. Intinya, para pemohon ingin mendapat kepastian hukum mengenai kapan seharusnya kreditur boleh melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting ya. Banyak orang mengira Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, padahal nggak begitu. Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan undang-undangnya. Yang dilakukan mahkamah adalah memberikan tafsir konstitusional terhadap aturan tersebut. Sederhananya seperti ini. Kalau debitur memang mengakui dirinya one prestasi dan secara sukarela menyerahkan kendaraan atau barang yang menjadi objek jaminan, maka kreditur masih boleh melakukan eksekusi secara langsung. Tetapi, kalau debitur tidak mengakui dirinya one prestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur tidak bisa lagi menarik barang secara sepihak. Dalam kondisi seperti ini, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Tujuannya supaya hak kedua belah pihak tetap terlindungi dan prosesnya sesuai dengan prinsip due process of law, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak milik. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterapkan dalam praktik. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 143 garis miring PTT/G garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini membahas sengketa mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa putusan MK nomor 18 garis miring peraturan undang-undang garis miring angka
Romawi 17/2019 harus dijadikan pedoman karena pada kasus ini tidak ada penyerahan objek jaminan secara sukarela dan masih terdapat perselisihan mengenai wan prestasi. Maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan atau fiat eksekuti. Artinya, pengadilan menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak debitur tetap harus diperhatikan tanpa menghilangkan hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui prosedur hukum yang benar. Nah, dari putusan tadi ada beberapa poin penting yang kita pelajari. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti hak kreditur dihapus. Hak kreditur tetap ada. Yang berubah hanya cara pelaksanaan eksekusinya. Yang kedua, putusan ini memperkuat beberapa prinsip penting dalam hukum, yaitu kepastian hukum, perlindungan hak milik, due process of law, dan keseimbangan antara hak kreditur dan debitur. Yang ketiga, putusan ini juga mengurangi praktik tindakan main hakim sendiri. Jadi, penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur hukum yang benar tidak lagi bisa dibenarkan apabila debitur masih membantah adanya wan prestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan. Yang keempat, bagi perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan, putusan ini menjadi pengingat bahwa proses pembiayaan harus dijalankan dengan tata kelola yang lebih baik. Mereka harus membuktikan adanya wan prestasi, memberikan somasi, mengutamakan negosiasi, dan jika memang diperlukan, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dengan begitu, hak kedua belah pihak tetap terlindungi dan kepastian hukumnya juga lebih jelas. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat kalau hukum jaminan fidusia di Indonesia sebenarnya berusaha menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan hak debitur. Kreditur memang punya hak untuk mendapatkan pelunasan utangnya melalui objek jaminan. Tapi di sisi lain, debitur juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 Peraturan Undang-Undang Romawi 17/2019 ada perubahan penting yang perlu dipahami. Kalau debitur mengakui wan prestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi bisa dilakukan secara langsung. Namun, kalau masih ada perselisihan mengenai wan prestasi atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan, kreditur tidak bisa lagi menarik barang secara sepihak. Penyelesaiannya harus melalui mekanisme pengadilan agar proses adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penerapan putusan tersebut juga terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 143/PDT-G/2020/Pengadilan Negeri Bogor yang menunjukkan bahwa setiap eksekusi jaminan harus menghormati prosedur hukum yang berlaku. Jadi, bukan berarti debitur bebas dari kewajiban membayar hutang dan bukan juga berarti kreditur kehilangan haknya. Yang berubah adalah cara pelaksanaannya agar lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apapun posisi kita, baik sebagai debitur maupun kreditur, semua hak dan kewajiban harus dijalankan dengan etikat baik dan sesuai aturan hukum. Karena pada akhirnya, hukum hadir bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan